Hai guys, kita lagi ada challenge cover lagu nih dari channel YouTube Aku dan Satu Sahabat. Challenge cover lagu ini berhadiah total sebesar 5 juta rupiah. Yuk ikutan untuk para sahabat yang hobi bernyanyi olah vokal atau untuk teman-teman yang bisa bermain gitar, keyboard, atau sebagai drummer. Challenge cover lagu ini dipersembahkan oleh Gudang Jasa TV. Check low, hey hey, check low low, low, yeah yeah, yeah yeah yeah, oke siap. Hey guys, welcome back. Terbang tinggi di awan, berlari merangkai angan, menggapai nyata impian, terlepas dari bayangan, lelah saatku melangkah akan jalan tiada arah. Kembali saat ku terkibaskan dan berhenti, biarlah kita akan terjadi dengan arti misteri, tergoreng dari satu hati, serentak di sanubari, terdengar bebas nadaku yang menyanyi. Terbang
seperti misteri tergoreng dari satu hati, serentak di sanubari, terdengar bebas nadaku. Wow, bernyanyi terbang bebas. Hey guys, welcome back para sahabat. Sepertinya aku punya bakat jadi drummer nih. Nanti kita bisa reaction ya. Oke, waktunya kita latihan olah vokal lagi ya kawan-kawan ya. Dan itu tadi adalah lagu pertama dari kita berjudul Terbang dari channel Aku dan Satu Sahabat. Seperti biasa saya informasikan ini akan terus aktif sampai kapanpun. Kita lagi mengadakan challenge cover lagu dan challenge video klip. Jadi yang sudah mengikuti challenge cover lagu bisa mengikuti challenge video klipnya. Bikin video klip yang semenarik mungkin. Jadi nanti sambil jalan kita temukan penyanyi-penyanyi keren yang cocok membawakan lagu-lagu ini. Karena jujur saya masih merasa belum cocok karakter vokal saya untuk bisa menyanyikan lagu-lagu dari channel YouTube Aku dan Satu Sahabat. Mungkin aja teman-teman bisa membantu saya mengimprovisasi. Sebenarnya lagu ini enaknya dibuat karakter vokal seperti ini nih mas. Nah, saya nanti akan mempelajari karakter itu dan cara menyanyikan atau improvisasi yang enak gitu. Karena tahun-tahun ini tuh banyak banget penyanyi-penyanyi baru yang bermunculan dengan cara improvisasi yang sangat keren. Contoh seperti Zidane ya kan, yang nyanyi lagu Malaysia itu ya, Bui Menjadi Permaidani. Nah, saya harap juga nanti kita bisa temukan lagi teman-teman yang mempunyai semangat untuk di bidang olah vokal gitu. Nanti lagu kita itu ada jumlahnya sekitar 24. Ini lagu lama ketika kita masih duduk di kelas di SMK ya. Nah, itu ada 24 lagu sama dengan dua album tuh. Kan keren banget. Jadi konten ini adalah bersifat sedang belajar mengolah vokal untuk menentukan karakter vokal seperti apa yang cocok saya bawakan untuk menjadi inspirasi saya. Karakter seperti apa yang cocok untuk lagu ini. Nah, nanti teman-teman yang biasa olah vokal baik pop maupun rock silakan dong ikutan challenge ini. Bantu saya untuk bisa mendapatkan, bisa mix vokal dan aransemennya secara bagus gitu. Oke. Dan yang pastinya challenge ini bagi teman-teman yang bisa membantu saya membuat improvisasi cover lagu ini dengan menarik. Nah, saya bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semuanya. Saya ada hadiah hiburan sebesar Rp100.000 untuk teman-teman semua yang mencoba untuk mengimprovisasi lagu kami. Ya, Rp100.000 untuk semua teman-teman dengan ketentuan mempunyai 100 like dari para subscriber pastinya. Ya dong, supaya dianggap sebagai improvisasi yang cukup bagus untuk saya bisa ikuti cara bernyanyinya. Kemudian juga hadiah terbaik dari mereka yang mengcover ada tambahan Rp250.000 untuk teman-teman yang solo atau penyanyi tunggal ya. Dan ditambah lagi untuk teman-teman yang mengcover video klip terbaik nanti saya tambahkan lagi sebesar Rp500.000. Wah, double dapatnya kan. Dan hadiah terbaik untuk teman-teman yang formatnya format band sebesar Rp1 juta. Oke? Diikuti ya. Nanti videonya silakan kirim ke nomor di bawah ini, nomor WA saya, atau saya selalu cantumkan di kolom deskripsi. Bisa ketik aja judulnya, nanti akan terlampir itu catatan deskripsi. Nanti di situ juga ada nomor WA saya. Oke.
Informasi seperti biasa selanjutnya, mungkin teman-teman yang juga punya lagu sendiri tetapi tidak sempat menyanyikannya, mungkin saya bisa bantu untuk menyanyikannya di channel YouTube Aku dan Satu Sahabat. Ya, kali aja cocok dengan saya genre musiknya. Teman-teman bisa kirim aransemennya dan contoh bernyanyinya di nomor WA saya di bawah, nanti saya akan tampilkan. Mungkin aja saya bisa cocok dan saya bisa beli itu lagunya, gitu loh. Ya kan? Impian boleh teman-teman. Saya dulu juga punya impian menjadi kori, menjadi seorang penyanyi, jadi MC, jadi public speaking yang keren lah, kayak gitu loh ya. Dan informasi selanjutnya adalah bagi teman-teman yang ingin mempunyai musik sendiri, lagu sendiri, saya promosikan teman saya, kawan-kawan saya, ada Ganang Instrumen dan Kornas Komposer. Dua kawan saya ini bisa membuatkan teman-teman aransemen lagu. Ya kan, teman saya yang buatkan aransemen lagunya, nanti silakan diisi sendiri liriknya, bebas sesuai dengan keinginan hati isi yang ingin diungkapkan di lagu itu. Oke? Genre pop, genre rock, silakan teman-teman bisa diskusikan di nomor kawan saya di Ganang Instrumen dan Kornas Komposer. Oke? Oke, sampai di mana saya ngomong? Oke. Ya, silakan diskusi di nomor ini ya, teman-teman ya, di Ganang Instrumen atau di Kornas Komposer. Atau teman-teman yang mempunyai jasa lain, misalnya jasa apa? Jasa les gitar, jasa les piano, jasa yang berhubungan dengan musik, termasuk guru-guru vokal yang ingin teknik vokalnya saya review, saya reaction di konten ini, silakan kirim video teknik vokalnya di nomor di bawah ya, nomor saya, nomor WA. Nanti saya akan reaction, saya akan tirukan, saya akan terapkan, saya akan rekap juga teknik vokalnya. Nanti kita akan coba. Termasuk mungkin teman-teman yang udah lancar nih berteknik vokal scream. Oke, scream bukan gitu ya. Scream itu serak-serak. Saya belum tahu tekniknya tuh. Nah, ini teman-teman yang mungkin punya teknik-teknik vokal yang keren, ya bernuansa rock atau pop. Nah, kalau pop itu lebih ke arah vibra ya, atau gelombang-gelombang gitu kan, kalau pop kan. Nah, silakan ajari kami, ajari saya dan teman-teman yang lain yang lagi ingin mencoba untuk mengolah vokal, silakan kirim videonya ke WA saya. Nanti ya, kita akan reaction bersama-sama. Jadi teman-teman nanti bisa pilih tuh genre vokal apa yang sedang ingin minati, pop, rock, scream, death metal, ya kan? Nah, seperti itu. Oke, mantap. Nah, seperti biasa konten ini bersisi tentang mempromosikan lagu, musik, dan juga mengolah vokal atau belajar vokal. Seperti biasa, kita akan kepoin dua video teknik vokal. Kali ini luar biasa, ini guru baru kita. Saya scroll dari channel YouTube-nya, ternyata beliau sebagai vokalis band tahun 90-an dan keren banget. Siapa yang gak kenal dari channel YouTube Bang Eki Lamon. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang teknik vokal Bang Eki Lamon, saya titip pesan seperti biasa. Kita perlu mengulang secara rutin teknik vokal dari guru-guru sebelumnya seperti Bang Indra Aziz, seperti dari Kang Dodi Katamsi, seperti dari Bang Victor The Bro. Walaupun mereka ada di genre yang berbeda, teman-teman bisa ngikuti sebagian besar. Tinggal ngikuti teman-teman ada di genre mana, pop, rock, jazzy mungkin, nah ya gitu ya. Jadi kita perlu mengulang pemanasan. Ya, saya pribadi selain saya nanti bikin konten, bikin beberapa channel YouTube bersama teman-teman, di antara waktu luang saya edit video, memposting, saya juga melakukan vocalizing, humming, dan lain-lain yang berhubungan dengan olah vokal. Ya, oke, kita kembali ke Bang Eki Lamon. Dulu Bang Eki Lamon adalah seorang vokalis band yang keren di tahun 90-an. Ya, siapa yang tidak kenal band Edanik? Nah, dengan aku rasakan gelenggang dalam damu dengan napas yang panas, mami deh. Ya, itu kan
Naldo, mari sini ketiakku nyanyikan lagu yang berani. Yeay. Oke, ini adalah video pertama dari Bang Eki Lamo. Kita reaksi bersama-sama. Siapkan diri teman-teman untuk bisa mengikuti apa yang beliau sampaikan. Ini video pertamanya. Halo Rocktubers, apa kabar? Salam damai selalu, semoga sehat selalu. Ketemu lagi sama gue di channel YouTube gue di tentang olah vokal rock ala Eki Lamo. Terima kasih masih setia di channel saya bersama saya Eki Lamo. Baik, untuk tahapan selanjutnya saya mau berbagi cara latihan vokal rock ala Eki Lamo di dalam pernafasan. Ini masih seri pernafasan ya, masih seri pernafasan. Di dalam pernafasan dengan suara vokal huruf A. Baik, sahabatku semua, seperti sebelum-sebelumnya kita mempersiapkan diri kita untuk berlatih pernapasan ini. Tetapi sebelumnya saya mohon tolong di subscribe dulu, juga pencet bel agar saya bisa memberikan informasi-informasi selanjutnya tentang video-video saya di setiap saat saya mengupload. Jadi saya bisa share. Kita lanjut. Seperti sebelumnya, sikap kita tetap sikap kesatria karena kita sebelumnya sudah taiso. Kita sikapnya tetap kesatria, posturnya dijaga tapi rileks. Ingat, punggungnya, tulangnya harus baik, terasa ya, terasa ini juga terasa, rileks. Tangannya juga santai, telapak tangannya ini kedua diletakkan di lutut atau di paha kalau dalam posisi kita duduk ya. Pada saat bersila pun tidak masalah. Tapi sebaiknya ini duduk atau berdiri, tapi dalam keadaan santai untuk melatih karena ini dengan suara. Baik, kita mulai ya. Kita mulai, saya hanya mencontohkan saja cara latihan saya. Ini tanpa saya menggurui ya, saya bukan menggurui, saya cuma berbagi saja. Tentu saja mungkin guru-guru vokal di luar sana lebih baik dan berbeda caranya dengan saya, mungkin saya tidak tahu. Karena saya tidak pernah belajar dari orang lain untuk hal ini. Jadi kebetulan aja ini cara saya gitu. Cara latihan vokal rock ala Eki Lamo. Baik, kita mulai ya bersama-sama ya. Seperti sedia kala, tegak, badan, tangannya santai. Kembali lagi. Posisi kepalanya juga ke depan. Jangan lupa matanya dipejamkan. Tarik nafas dari hidung sampai ke perut ya. Lalu buang dari mulut dengan vokal A yang santai tanpa tenaga. Santai saja A-nya keluar, begitu suara ya. Terus lakukan itu. Apapun efek yang keluar, dirasakan sensasinya ya. Ketika bernafas sekarang ada 3 macam yang harus kita satukan untuk kita fokuskan di dalam pikiran kita, yaitu penarikan nafas dari hidung, lalu pernafasan itu sampai ke perut ya, yang lalu dibuang nafasnya dan merasakan rongga-rongga mulut dengan suara. Ini udah 3 macam di dalam satu nafas ya, dalam satu nafas. 3 macam hal yang harus kita satukan konsentrasinya. Inilah peningkatan. Jadi dari hidung dulu kita kenali, lalu nafas mulutnya kita kenali juga, hidung dan mulut kita kenali. Sekarang dengan suara. Santai saja ya, ditarik lagi.
begitu saja, tidak boleh dipaksakan. Suaranya harus keluar begitu saja. Karena mohon maaf, menurut saya ini adalah bentuk latihan pernafasan. Kesatu, juga mengenal diri kita, mengenal rongga mulut kita, juga menguatkan nada nyaman kita. Dengan begini kita mempunyai nada nyaman, nada dasar vokal kita yang nyaman untuk kita bernyanyi. Entah itu nanti jatuhnya Anda bermain di nada dasarnya mungkin di A, di C, di B, di bass, di S, terserah. Tapi dari situ kita memantapkan nada dasar kita dengan nyaman. Dengan latihan itu kita mengenal nada dasar kita tanpa paksaan loh. Sebelum pakai tenaga, ya, baru pernafasan saja. Mari kita coba lagi ya, kita buktikan ya. Dan ini lakukan minimal 10 hingga 20 menit setiap harinya kalau mau, untuk menjadi profesional. Karena kita sebagai penyanyi akan memiliki nada dasar yang nyaman untuk kita bernyanyi. Ya, saya tidak bisa bernyanyi dengan nada dasar orang lain. Saya harus bernyanyi dengan nada dasar saya. Tidak bisa patokannya dengan orang lain gitu. Dengan nada dasar yang kita nyaman, sehingga kita bisa mempersembahkan karya seni vokal kita di dalam bernyanyi dengan baik, sehingga penikmat juga bisa menerima dengan baik serendah apapun listening skill mereka. Kita tidak bisa menyamaratakan orang-orang yang memiliki listening skill ya, atau pengetahuan tentang mendengar, teknik tentang mendengar ya. Itu berbeda-beda orang pendidikannya. Jadi kita ini ambil yang paling bawah, yaitu nyaman bagi setiap orang yang mendengarkan tanpa harus terganggu. Begitu. Nah, itu adanya pada nada dasar kita yang baik, yang kuat, yang dilatih dengan cara seperti ini. Kalau saya dari cara latihan vokal rock ala Eki Lamuh itu seperti ini. Baik, kita sama-sama kita latihan. Kita coba lagi ya. Kita tarik dari hidung. Rasakan hingga ke perut. Tarik terus. Buang dari mulut. Lakukan itu terus setiap hari. 10 hingga 20 menit. Jika sudah mencapai tahapan ini, lakukan itu saja. Pertama, lakukan pernapasan hidung tanpa suara, tanpa apa-apa. Kedua, dengan mulut. Kalau sudah kenal dengan mulut, sekarang dengan suara. Ya. Tarik lagi dari hidung. Matanya terpejam saja dulu. Terpejam. Ingat, dirasakan, diingat, konsentrasinya tetap di mulut, ya. Terus lakukan itu. Jika sudah mapan, sudah mantap, sudah terbiasa dengan itu, maka kita coba latihan dengan mata terbuka. Tarik nafasnya, buang suaranya. Rasakan terus sepanjang-panjangnya nafas itu keluar. Dirasakan. Ada getaran, ada tersendat, ada kekurangan di mana. Itu dirasakan. Percayalah, otomatis elemen kita akan diperbaiki. Hanya dengan bernafas, itu sangat membantu untuk kesehatan kita minimal. Itu sangat membantu. Percayalah. Karena dengan latihan pernafasan, kita mengenal diri kita. Konsentrasi penuh, kita fokus kepada pernafasan kita, kita buang energi-energi negatif yang mengganggu kita, aura-aura negatif, kita bisa kenali diri kita. Tapi ini salah satu, ya, cara kita mengenal nada dasar kita yang nyaman. Ya. Jika kita ingin menyanyi sesuatu, ini nada dasar kita.
ini yang nyaman. Ya, sebelum kita melakukan latihan penambahan range, ya, itu di luar. Tapi nada dasar yang nyaman kita adalah ketika keluar suara kita dengan santai tanpa ada paksaan. Itu nada dasar kita, ya. Ini sebagai modal saya sebagai vokalis rock, atau saya ingin bernyanyi lagu apa saja, ya, itu. Jadi tidak ada dipaksakan, dan itu bernafas dengan diafragma, ya. Diafragma kita akan mendukung, mensupport. Untuk pelajaran diafragma nanti akan saya berikan, ya. Melatih kekuatan diafragma, cara latihan vokal rock ala Eki Lamo di part diafragma nanti ada, ya. Sekarang ini dulu, lakukan di tahapan ini. Baik, kalau sudah dilakukan ini, lakukan selama 10 hingga 20 menit setiap harinya. Pertama coba dengan mata tertutup, lalu dengan mata terbuka. Jika sudah mapan, ya, sudah cerdas, lakukan dengan mata yang terbuka supaya lebih mengenal lagi, ya. Konsentrasinya tapi tetap kepada hidung dan mulut juga vokal, ya. Baik, untuk itu subscribe lagi. Yang belum subscribe, yang belum ngebel, di subscribe dan bel dulu, untuk berbagi lebih banyak lagi. Oke, kita lanjut lagi ke tahapan berikutnya. Yes, welcome back. Itu tadi adalah video pertama yang kita reaction dari Bang Eki Lamo. Legend banget nih, ya. Abang dari vokalis rock Dani. Mari siri ketiaku nyanyikan lagu yang berani. Ya, itu tadi video pertama. Nanti saya masih ada satu video lagi yang kita akan reaction dan kita bisa ikuti cara teknik vokalnya. Oke. Kawan-kawan, ada banyak penyanyi yang saat ini kita bisa nilai suaranya sangat enak dan sangat diminati oleh banyak warga-warga di dunia, ya. Tapi mungkin kita perlu ketahui bahwasanya mereka juga telah mengalami proses-proses pembelajaran olah vokal. Memang ada penyanyi yang memang terlahir suaranya sudah enak. Bahkan kalau mungkin dia ngomong ya, itu sudah enak. Tapi itu enggak semua orang loh. Jadi kita perlu juga, dan kita perlu bisa ketahui banyak juga penyanyi-penyanyi yang awalnya suaranya biasa-biasa aja. Tapi karena penyanyi-penyanyi itu melakukan olah vokal, ya kan, dengan baik, bisa juga melalui guru-guru les vokal, akhirnya menjadikan dirinya seorang penyanyi profesional yang mempunyai karakter. Hingga saat ini mungkin kita bisa ketahui seperti Ari Lasso, Judika, ya kan, siapa lagi itu namanya, Arman Maulana, Firza, Once Mikel, ya kan, yang kita sudah reaction beberapa waktu lalu di video sebelum-sebelumnya. Jadi teman-teman jangan malas untuk kita bisa mengembangkan kepribadian kita. Salah satunya adalah public speaking dan teknik vokal, Pak, tentunya, ya. Karena kalau kita bandingkan antara teknik vokal ataupun public speaking, ini sama-sama susahnya, teman-teman. Tetapi yang lebih susah lagi adalah memang di olah vokal, karena ada proses pembelajaran teknik-teknik yang kita bisa perlu kuasai, gitu ya. Karena di pengembangan pribadi itu adalah momen dimana kita bisa meningkatkan rasa percaya diri kita, seperti itu. Oke, mantap. Oke, kita akan selingi lagu kita, yaitu lagunya dari channel kita, dari lagu-lagu kawan-kawan kita, berjudul Hanya Satu. Lepasmu wangi harum
karena ku akan dirimu. Perlahan kini bayangmu mulai hilang, semakin jauh dirimu terhempas. Ku tahu iri untuk mencoba berlari mengejar angan yang memuja. Benaran ku mengerti arti cobaan kehidupan, ku rembas tebak harapan. Hanya satu yang ku ingin untuk kembangkan sayapku, biarkan ku terbang tinggi. Hanya satu yang terbaik untuk kita jalani, kita saling berbagi. Berlari mengejar angan yang memuja. Perlahan ku mengerti arti sebuah kehidupan, ku rembas sebuah harapan. Hanya satu yang ku ingin untuk kembangkan sayapku, biarkan ku terbang tinggi. Hanya satu yang terbaik untuk kita jalani, kita saling berbagi. Oke, kawan-kawan, itu tadi adalah praktek yang saya lampiaskan ke satu buah lagu dari olah vokal selama ini yang saya bikin dari awal di sebuah konten. Inilah hasilnya. Saya merasa ada peningkatan walaupun belum sempurna, belum 100% seperti yang saya harapkan. Paling tidak ada peningkatan ya kurang lebih 40%. Itu teman-teman. Jadi konsistensi rutin yang kita lakukan secara konsentrasi, kita pasti akan membuahkan hasil. Yap, itu tadi adalah lagu dari channel kita, Aku dan Satu Sahabat. Saya menyanyikannya sebagai bentuk promosi juga kepada kawan-kawan. Jika teman-teman ingin dibuatkan aransemen musik, teman-teman bisa order melalui kawan saya di Garang Instrumen dan atau Kornas Komposer. Lagunya sesuai dengan genre kawan-kawan. Bisa pop, bisa rock, bisa jazzy. Ini gimana ya? Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang masih stay tune di channel Aku dan Satu Sahabat. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube Kang Eki Lamo. Share, like, dan komen bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan seputar teknik-teknik vokal ala Eki Lamo. Baik, bisa juga di channel YouTube Bang Indra Aziz, baik ke Anto Kusmianto, atau channel YouTube
Bang Victor The Bro? Silakan di komen ya. Terima kasih yang juga masih stay tune di ke channel YouTube Aku dan Satu Sahabat. Terima kasih sarannya. Saya juga ingin bisa sukses dari konten-konten yang saya bikin. Sebelum saya masuk di dunia yang lebih entertain, ini adalah konsep pembelajaran yang menurut saya cukup efektif untuk saya bisa meningkatkan rasa percaya diri saya dari tahap titik terendah, ya, dari awal, dari rendah kita bisa up, kita bisa tingkatkan. Oke, kita selanjutnya kembali reaction video dari Bang Eki Lamo. Subscribe dong. Dan kita akan mengikuti arahan-arahan dari beliau bagaimana cara mengolah teknik vokal, khususnya teman-teman yang ingin mengolah vokal-vokal di lagu-lagu rock. Kita reaction di video kedua. Oke guys, kali ini gue mau jelasin cara gue untuk latihan diafragma ala Eki Lamo untuk rock. Yang di video lalu gue jelasin yaitu dengan power. Oke, sekarang gue akan mencoba untuk menjelaskan dulu sedikit bahwa untuk diafragma rock tidak bisa kita cuman latihan nafas-nafas kecil di satu tempat, tidak bisa, karena rock itu harus powerful seperti yang beberapa kali gue coba jelasin ya. Memang tidak mudah untuk melatih itu dan tidak bisa hanya diam di tempat. Nanti akan ada latihan tahap demi tahap yang bisa dilatih setiap harinya tanpa merasa beban seharusnya. Itu untuk diafragma saja. Ya, oke. Kalau gitu langsung kita coba. Oke guys, salam ketemu lagi sama gue Eki Lamo. Saat ini kita mulai melatih diafragma rock ala Eki Lamo. Oke, kita mulai saja tanpa mengurangi rasa hormat. Juga gue nggak menggurui siapa-siapa, tapi ini cara gue menemukan diafragma gue untuk rock, untuk yang selama ini gue pakai, yang selama ini gue pergunakan. Nah, gue dapat dari olahraga, yaitu olahraga karate. Sehubungan gue memang seorang karateka, jadi sangat beruntung sekali gue mempelajari olahraga karate sehingga gue bisa menemukan diafragma yang gue kenal sampai saat ini gitu. Mari, untuk itu kita mulai latihan saja. Kalau mau lihat cara latihan gue, nah latihan cara gue ini adalah cara latihan karate seperti biasa, seperti orang latihan karate. Setelah kita taiso, biasa di depan ada taiso ya. Di video-video saya yang sebelumnya ada taiso, atau yang bisa dibilang taiso itu adalah pelemasan. Pelemasan ya, pelemasan fisik ya, sampai lentur, sampai enak fisiknya supaya nggak tegang, sehingga kita bisa mengontrol diri kita. Itu yang terpenting. Oke, setelah kita taiso, mari kita coba latihan ya, latihan tahapan diafragma ala Eki Lamo dengan power, khususnya dengan power untuk rock ya. Baik, kalau gitu kita mulai saja. Tangan kirinya di depan. Ya. 1, kita latih. Ini latihan karate loh. Latihan karate. Namanya Oitsuki Chudang ini namanya. Ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sekarang tangannya ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Nah, itu karate. Kenapa ada 2 gerakan itu? Ditambah 1 lagi ya. Ya, tangannya 1 di telinga sini, 1 di depan. Kita ke kiri, namanya Suto Uke. Ya, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Kenapa saya latih Suto Uke itu dengan Oitsuki Chudang, Agi Uke, Suto Uke. Nah, sekarang saya latih Sanchin ya. Kalau di dalam karate ada yang namanya Sanchin ya. Tarik nafas dalam-dalam. Nah, 4 hal itu yang membantu saya untuk melatih diafragma saya. Ini di tahapan awal ya. Tentu saja tidak hanya pergerakan itu, tetapi kita menggunakan vokal. Vokal itu di dalam karate disebut kiai. Nah, mari kita coba pukulan-pukulan tadi, gerakan-gerakan tadi dengan kiai. Kiai yang dikeluarkan menggunakan otot suara perut atau diafragma. Ada support, ada dorongan dari diafragma supaya kiainya itu keluar dengan keras. Gunanya adalah untuk mengejutkan lawan, melakukan teror, juga penyemangat. Itu di dalam karate ya. Kalau di dalam pertandingan kita menggunakan kiai, orang kaget baru kita bereaksi dan lain sebagainya. Itu salah satu kegunaan dalam pertandingan. Tapi saya sudah tidak bertanding lagi karate karena saya bukan atlet. Yang terpenting adalah bagaimana cara kita mengenal diafragma melalui olahraga. Hanya dengan olahraga kalau saya untuk rock ya bisa mendapatkan power dengan melatih diafragma. Ya, tanpa itu mustahil ya. Mustahil. Harus olahraga. Kalau cuma diam di tempat bohong, paling nanti suaranya cuman gitu aja, gitu, cuman belaga-belaga aja, belaga rock, tapi enggak, cuman suara lengga ya. Rock itu harus dari dalam pakai diafragma yang benar, power ya. Mari kita coba. Ini saya bukan menggurui ya, tapi kalau mau diikuti silakan. Ini baik untuk diri kita karena selain kita sehat olahraga, kita juga bahagia, penuh sukacita ya. Pikiran kita tenang, rohnya sehat, jiwanya sehat ya, badannya sehat, pikirannya juga baik ya. Itu saya rasa yang terpenting dari kita untuk belajar olahraga. Nah, di dalam hal ini untuk melatih diafragma kita menggunakan teknik-teknik karate, yaitu olahraga juga ya. Penuh sukacita, lakukan ini dengan sukacita, dengan senang hati, sehingga kita bisa merasakan itu dengan tanpa beban. Baik, tangan kiri kita ke depan. Ya, sekarang kita menggunakan vokal. Ya. Terlihat suaranya, maksud saya terdengar dan bisa dirasakan oleh kita bahwa suaranya itu ada support dari perut sini. Kalau cuma di dada nggak mungkin. Paling cuma begitu. Ya, atau di leher. Cuman perutnya cuman sedikit aja bergeraknya, nggak enak. Ya, kalau tuh berasa, ini merasa pinggangnya tuh mendorong itu. Di gerakan ini juga ya, pinggul itu bergerak. Karate itu mukulnya tuh pakai pinggul sebenarnya. Inti dari olahraga karate adalah pinggul, bukan tangan yang keras bisa mukul benda keras, tidak. Pinggul, dan pinggul itu membantu pembentukan diafragma. Ya. Dan ini saya rasa ada di para ahli pasti mengerti ini. Saya mendapatkan ini dari olahraga karate. Jadi silakan diikuti saja kalau mau mengikuti. Nanti juga bagus, selain badannya sehat, suaranya juga jadi power. Ya, kita sudah banyak contoh. Maaf, saya stop lagi. Sudah banyak contoh vokalis-vokalis hebat. Elvis Presley, karateka. Ya, kalau di Indonesia ada Iwan Fals, ya sudah tidak diragukan lagi. Mereka itu karateka. Iwan Fals itu juga salah satu karateka yang hebat sekali. Jadi bisa dilihat saja bagaimana vokalnya bisa konsisten sampai saat sekarang. Tanpa disadari diafragmanya bagus banget. Ya, selain lagu-lagunya bagus dan suaranya enak. Maksudnya suaranya disukai banyak orang. Nah, itu kita bisa lihat bahwa keuntungan-keuntungan yang ada di olahraga
Sebenarnya tidak hanya karate, hanya kebetulan saja yang menggunakan vokal seperti ini adalah karate. Mungkin olahraga lain juga ada, tapi saya tidak tahu. Saya tidak bisa menyarankan sesuatu yang saya tidak kompeten, ya. Kita harus memberikan sesuatu yang kita mengerti karena kita kompeten. Ada kompetensi di situ. Saya ada kompetensi di sini. Saya ada kompetensi di karate, saya ada kompetensi di vokal, saya ada kompetensi di pengajaran. Saya seorang sarjana pendidikan gitu. Jadi memang saya hanya di part ini saya berani mengajar di tempat saya yang bisa karena saya ada kompetensi untuk itu. Di luar itu saya tidak bisa, tidak berani karena mungkin bukan wewenang saya begitu, ya. Tapi yang ini saja saya berani jamin badan kita kalau kita olahraga, ke satu sehat, kedua pikiran kita sehat, itu sudah menjadi kesepakatan umum, ya. Baik, kalau gitu kita mulai lagi. Barusan kita sudah mencoba tangan yang namanya Oitsuki Chudang dengan kiai, ya. Ha! 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 Rasakan itu. Kita keluarkan ini suara dengan teriakan hentakan seperti itu. Ya, satu-satu, jangan cepat-cepat dulu, satu-satu. Ya. Ha! 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 Ya, pukulnya pakai pinggul. Ya, pinggulnya bergerak. Nanti diafragmanya pasti otomatis akan mendorong, akan mensupport, akan memberikan apa itu support bahasa ini? Ya support lah, pokoknya begitulah, ya gitu. Jangan kebanyakan tanya, nanti saya pukul. Itu yang terpenting itu. Sekarang kita coba dengan AGOK, ya. Ini kiri, ya. 1, 2. Sekarang kita pakai suara, ya. Kepalanya ke depan, ini biasain ke depan kepalanya. Jadi kita bisa kontrol saraf kita, diri kita jadi harmonis fisik kita, ya. Ha! 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 Oke. Ada hentakan, satu-satu saja. Satu-satu saja yang kita lakukan terlebih dahulu. Ya, setelah Oitsuki. Kenapa saya ajarkan ini? Karena otot diafragma kita ketika kita melakukan AGOK tadi, AGOK itu fisik kita kan berubah, ya. Fisik kita berubah, otomatis otot diafragma kita mengikuti. Jadi ketika kita di panggung, kita mau bergaya monyet atau mau bergaya harimau lapar atau mau bergaya tari apa, otot diafragma kita tidak terganggu, tidak mengalami kesulitan. Tapi sebelumnya harus didahului dengan pemanasan supaya tidak keseleo atau mengalami cedera begitu, ya. Pentingnya taiso atau pemanasan tadi. Nah, sekarang yang ketiga, ya. Setelah tadi kita begini, tapi posisi berdirinya tetap, ya. Untuk melatih posisi berdirinya tetap, telapak kakinya satu bahu saja, ya. Telapak kakinya satu bahu, jangan berubah, jangan bergeser, telapak kakinya tetap menancap. Jadi fisik kita betul-betul terlatih, ya, seperti ini, tapi telapak kakinya tetap, ya. Nah, lalu yang ketiga adalah Suto Uke. Suto, ini basic saja dulu, ya. Suto Uke. Yang ini di telinga, sekalian belajar karate beneran, ya. Bukan soto, ya. Soto lain lagi. Ini suto. Suto ini namanya, orang bahasa Jepang bilang suto, ya. Suto Uke. Sekarang kita pakai suara kiai, ya. Kita rasakan otot diafragma kita dengan perubahan bentuk gerakan. Oke. Ha! Ha! Kepalanya lihat ke sana. Ha! Ha! Lain, keluar power, ya, terasa. Itu kalau dilatih setiap hari,
otomatis power kita akan bertambah dengan sendirinya. Ya. Itu. Keempat, kita latih dengan sanchin, ya. Ya. Nah, sanchin ini kita tarik nafasnya cepat, tapi keluarnya dengan vokal harus agak perlahan panjang, ya. Ya. Oke, bisa mengerti sampai situ? Nah, sekarang kita mulai lagi dari awal. Ya, setelah itu kita mulai dari awal. Dari awal kita tangan kirinya lagi ke depan. Tadi udah satu-satu ya. Satu-satu ya. Ha! Ha! Sudah ya. Nah, sekarang kita percepat. Ini untuk melatih otot pinggul, diafragma, ya. Karate itu memukul dengan pinggul dan teriakan itu ada keluarnya dari diafragma. Tanpa itu tidak ada kiai yang keras, yang menggelegar seperti suara harimau. Ya. Kalau lakukan itu pasti. Banyak sekali orang karate yang suaranya kerasnya minta ampun. Ya. Tapi mereka tidak berlatih vokal, itu saja. Ada juga yang menjadi vokalis, tapi saya tidak. Selain Iwan Fals saya tidak ingat lagi siapa ya. Elvis Presley, nggak tahu lagi saya. Ya, oke. Sekarang kita latih agak cepat. Tangan kirinya di depan. Mulai ya. Ha! 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 Oke. Cepatnya segitu. Power. Ya. Tadi satu-satu. Ha! Ha! Sekarang lebih cepat lagi. Begitu juga AGUK. Ha! 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 Oke, cepat. Ya, begitu juga Suto Uke. Ha! 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 Ya, jangan pedulikan muka kita mau jelek kek, mau cakep, kalau latihan terus saja. Itu untuk melatih cuma bagian pinggang aja ini sebenarnya. Tapi dibantu sama ini, ya. Begitu juga sanchin. Kalau sanchin itu tidak dibutuhkan yang terlalu berat, ya. Tapi lumayan. Ha! 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 Ya, dilatih terus itu setiap hari. Nah, setelah kita melatih dengan gerakan dan mengenal gerakan itu secara imajiner, di dalam imajinasi kita gerakan itu ada. Untuk itu nggak usah lagi pakai gerakan. Kalau mau pakai gerakan ya nggak apa-apa, lebih bagus, lebih sehat. Tapi kalau nggak mau, ya tinggal kita pakai di pinggang saja tangannya, ya. Kita andaikan saja kita sedang latihan memukul itu, ya. Oisuki cudangnya satu-satu. Ha! 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 Oke. Otot perutnya tak, ya. Diafragmanya juga menekan, mendorong, memberikan dorongan, mensupport. Ha! Ha! Itu terasa sekali. Ya. Tangannya di pinggang dirasakan. Itu diafragmanya terasa itu kalau tangannya di pinggang begini. Ha! 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 Terasa sekali, ya. Lalu badannya ke kiri seperti melakukan AGUK, kepalanya ke depan, ya. Ha! 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 Oke. Begitu juga Suto Uke. Ha! 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 Latihan itu. Sepertinya mirip, enggak, itu semua beda. Semua ada fungsinya, ada gunanya untuk membuat diafragma kita fleksibel. Ya. Nah, begitu juga dengan sanchinnya. Lama-lama begitu. Ya, kalau
temponya percepat dan lebih dipanjangkan, tenaganya ditambah ya. Karena kita mau melatih diafragma untuk menyanyi rock. Ya begitulah caranya. Ya. Nah, ini tahapan yang pertama untuk mendapatkan diafragma. Di tahapan lainnya kita harus, selain kita senam ya, taiso pelemasan itu namanya ya. Selain kita senam, kita bisa melatih dengan cara yang lain lagi gitu, untuk menambah kekuatan, menambah leganya nafas ya. Oke, kita ke tahap selanjutnya. Yes, welcome back. Itu tadi adalah video reaction kita kedua, yang masih video reaction untuk channel YouTube Bang Eki Lamo akan bertambah menjadi di part 2 nantinya. Ya, kita seperti diajak berkarate sama Bang Eki Lamo ya. Itu. Jadi kebayang, kita bisa kebayang seperti band rock dari luar negeri itu, Axl Rose. Dia selalu kalau nyanyi itu dia muter-muter di panggung gitu ya. Welcome to the jungle. Dia muter-muter di lebarnya panggung. Bisa jadi mungkin vokalisnya itu melatih vokalnya sambil bergerak. Dia berlari di muter-muter panggung. Nah, bisa jadi teknik ini yang cara untuk melatih teknik vokalnya supaya stabil ketika vokalis itu muter-muter di panggung gitu. Ya kan? Keren banget. Oke, terima kasih Bang Eki Lamo. Yang pasti nanti besok kita akan buat video reaction keduanya, part 2 ya. Jadi cukup untuk konten kali ini kita di 2 video, karena satu video ini cukup panjang juga durasinya. Jadi terima kasih, dan teman-teman juga terima kasih karena masih stay tune di channel YouTube Aku dan Satu Sahabat. Channel untuk kita belajar mempromosikan, belajar vokal dan teknik-teknik ya. Dan tak lupa, jangan lupa untuk like and subscribe juga channel YouTube dari Bang Eki Lamo. Ini nanti saya tampilkan di sini. Like, comment, and share. Komen juga kalau teman-teman punya pertanyaan seputar teknik vokal musik-musik rock khususnya. Ya. Dan tanpa juga saya sampaikan terima kasih kepada Bang Indra Aziz, Kang Dodi Katamsi, Bang Victor Bro, dan Bang Anto Kusmianto, dan khususnya Bang Eki Lamo yang menjadi tutor vokal untuk konten kali ini. Oke, kawan-kawan, saya berharap kelak kita bisa berjumpa dengan beliau secara langsung ya. Yang pasti ketika nanti channel ini bisa sukses ya, supaya saya bisa berangkat ke sana. Oke. Dan tak lupa ya, nggak terasa kita sudah hampir 60 menit saya melatih vokal, mereaction, merekap dan merekam aktivitas latihan vokal kali ini bersama Bang Eki Lamo. Mereaction ini merupakan suatu media bagi saya dan kawan-kawan semua untuk melatih pengembangan kepribadian, olah vokal, dan public speaking yang baik dan aktif untuk meningkatkan rasa percaya diri. Begitu ya. Oke. Sampai jumpa di di video-video saya selanjutnya. Seperti biasa tetap berkarya dan bercinta, karena hanya cinta yang sejukkan dunia. Ilusi.
jumpa.